Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Joni Fisusala dari SMA Negeri Bokong. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saat ini saya berada dengan rekan sejawat saya, Ibu Yunita Nautani SPD. Beliau adalah guru kimia di SMA Negeri Bokong. Selamat siang Ibu Yunita. Selamat siang Pak Ya, Joni. apa kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan, kabar baik. Baik, Ibu Yunita. Ya, Ibu Yunita, di sini kita akan berdiskusi sedikit. Oleh karena itu saya minta waktunya sekitar 5 sampai dengan 10 menit untuk kita bisa berbincang-bincang mengenai kegiatan pembelajaran yang direncanakan Ibu Yunita. Ibu Yunita rencananya akan mengajar di kelas berapa? Materi kelas 12. Kelas 12 dengan materi Materinya tentang konfigurasi elektron. baik, Ibu Yunita akan mengajar di kelas 12 dengan materi tentang konfigurasi elektron. Baik, Ibu Yunita, di sini kita akan melakukan praobservasi. Oleh karena itu, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait kesiapan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan. Baik, dari materi konfigurasi elektron itu sendiri, tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan oleh Ibu Yunita itu apa? Baik Pak Joni, untuk materi konfigurasi elektron, tujuan pembelajarannya itu ada 2. Yang pertama, peserta didik dapat membedakan penulisan konfigurasi elektron menurut Niels Bohr dan menurut mekanika kuantum. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan konfigurasi elektron menurut Niels Bohr dan mekanika kuantum. Baik, Ibu Yunita, jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang direncanakan. Yang pertama, dapat membedakan konfigurasi elektron. Kemudian yang kedua, dapat menuliskan konfigurasi elektron. Baik, Ibu Yunita, dari tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan itu, menurut Ibu Yunita, area pengembangan yang hendak dicapai itu apa? Baik, untuk area pengembangan yang akan dicapai, itu ada 3. Ya. Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik. Ya. Yang kedua, saya sebagai guru akan memandu proses pembelajaran yang efektif. Dan yang ketiga itu melakukan asesmen dan umpan balik pada peserta didik pada proses pembelajaran. Baik, Ibu Yunita, jadi di sini area pengembangan yang hendak dicapai itu ada 3. Yang pertama, Ibu Yunita akan menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian yang kedua, akan memandu proses pembelajaran yang efektif. Kemudian yang ketiga, Ibu akan melakukan asesmen dan umpan balik proses pembelajaran. Baik, Ibu Yunita, strategi yang dipersiapkan Ibu Yunita dalam pembelajarannya seperti apa? Ya, untuk strategi yang saya sudah siapkan, yang pertama ya sebagai guru saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya. Yang kedua, saya akan menggunakan PowerPoint dan yang berikut akan menyiapkan LKPD. Baik, Ibu Yunita. Jadi di sini ada 3 strategi yang dipersiapkan. Yaitu yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Menurut Ibu Yunita sendiri, perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid itu seperti apa? Itu pembelajaran berdiferensiasi. Baik, jadi Ibu Yunita rencananya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, Ibu Yunita akan menggunakan PowerPoint, dan yang ketiga akan menyiapkan LKPD. Baik, model pembelajaran yang akan digunakan Ibu Yunita, kemudian metode pembelajaran yang akan digunakan pada saat pembelajaran itu apa itu? Ya, rencananya untuk model itu saya menggunakan PBL. Ya. Kemudian metodenya diskusi dan di situ ada penilaian. Baik, Ibu Yunita. Jadi untuk model pembelajaran yang digunakan nanti adalah PBL atau Problem Based Learning dengan metode diskusi dan juga ada penilaian ya. Baik, Ibu Yunita.
rencananya kegiatan pembelajaran ini akan dilaksanakan kapan sesuai jadwalnya Ibu Yunita? Ya, kalau sesuai jadwal itu pembelajarannya pada hari Jumat di kelas 10.2 jam pertama. Baik, jadi kegiatan pembelajaran itu rencananya di kelas 10.2 pada hari Jumat tanggal 25 Oktober di jam pertama Ibu Yunita. Baik, jadi nanti pada saat kegiatan pembelajaran hari Jumat nanti kita akan sama-sama ada di kelas. Saya akan melakukan observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Yunita sebagai supervisor. Kemudian saya mengamati dan mencatat hal-hal yang mungkin sudah dicapai ataupun yang mungkin belum dicapai, butuh peningkatan. Dan kemudian akan saya sampaikan kepada Ibu Yunita pada sesi pasca observasi. Jadi nanti pada sesi pasca observasi kita akan berdiskusi sama seperti sekarang. Dan pada saat itu akan dihadiri dan disaksikan langsung oleh pengajar praktik saya. Baik Ibu Yunita, terima kasih Ibu Yunita. Semoga rencana kegiatan pembelajaran yang sudah ditetapkan Ibu Yunita bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar ya Ibu Yunita. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Yunita. Selamat siang. Siap. Selamat. Ya, selamat pagi, silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik. Kamu sudah siap untuk belajar? Sudah. Sebelum belajar, Ibu minta salah satu memimpin kita dalam doa. Silakan. Mari kita bersama sendiri untuk berdoa. Juga dalam mendengarkan ke depan menjadi dan terang itu karena kerja dan kita belajarkan langsung ini kita akan mendengarkan supaya yang bisa belajar dengan baik itu lebih baik itu karena akan selanjutnya dengan baik ini adalah ini. Terima kasih. Sebelum belajar mau cek. Kelas sudah bersih kok? Sudah. Jadi Ibu absen dulu. Andri Beno, Ada Ibu. Arjanuban, Ada Ibu. Astibani, Ada Ibu. Martisai, Ada Ibu. Maria Bel. Ada Ibu. Baik. Hari ini kita belajar. Sebelum kita mulai pelajaran, kalian masih punya semangat kok? Oke, Ibu tes dulu. Ayo, satu pimpin kita satu maju di depan untuk memimpin SBK. Silakan. Terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Saya memimpin SBK pada hari ini. Baik, teman-teman bisa pakai. Sebelum kita mulai dengan SBK kita, ada 3 peraturan yang kita harus lakukan dalam SBK kita. Yaitu kalau yang pertama, tepuk pagi berarti 2 kali. Kalau tepuk siang 1 kali. Kalau tepuk malam kali tidak bersentuh. Sudah paham teman-teman? Sudah. Kita mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Oke, terima kasih teman-teman, boleh duduk kembali. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Jadi, sebelum kita belajar hari ini, Ibu mau tanya, pertemuan minggu kemarin itu belajar tentang apa?
konfigurasi Nomor atom. Ya, ayo angkat tangan. Medan nomor atom dan nomor massa. Oke, beri tepuk tangan. Materi kita pertama itu tentang mengenal nomor atom dan nomor massa. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu nomor atom? Apa itu nomor atom? Ya, siapa yang tahu apa itu nomor atom? Silakan, nomor atom. Apa itu nomor atom? Ya, Nomor atom adalah jumlah proton yang ditemukan dalam inti atom. iya. Nomor atom itu merupakan jumlah proton dalam inti atom. Oke, ada yang mana lagi? Ya, coba. Nomor atom menyatakan jumlah elektron yang juga menyatakan jumlah proton karena menyatakan jumlah elektron. Dari nomor atom ini kita bisa menentukan konfigurasi elektron, nomor golongan, dan nomor periode suatu unsur, posisi unsur dalam tabel sistem periode unsur. Iya. Jadi nomor atom itu merupakan jumlah elektron dan juga menyatakan jumlah proton karena jumlah nomor atom itu menyatakan jumlah elektron dari suatu atom. Ya, berarti dari nomor atom itu kita bisa dapat mengetahui letak suatu unsur dalam tabel periodik unsur. Kemudian yang berikut, apa itu nomor massa? Nomor atom dan nomor massa, ayo. Siapa yang tahu? Apa itu nomor massa? Mereka tahu? Ya, siapa yang tahu? Anda tahu? Ya, silakan. nomor massa menyatakan inti atom suatu unsur nomor massa sama dengan jumlah proton tambah jumlah neutron. Dari nomor massa kita dapat mengetahui massa atom relatif air dan massa molekul relatif air. Berarti nomor massa itu menyatakan jumlah proton dan jumlah neutron. Sudah? Dan masih ingat, baik, beri tepuk tangan kepada teman. Baik. Maka hari ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Coba kalian semua perhatikan di papan slide yang ada. Hari ini kita belajar tentang konfigurasi elektron. Pada materi konfigurasi elektron, tujuan pembelajaran yang akan kalian capai itu ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat membedakan penulisan konfigurasi elektron menurut Niels Bohr dan mekanika kuantum. Jadi, kalian harus bisa membedakan penulisan konfigurasi menurut Niels Bohr dan mekanika kuantum. Dan tujuan yang kedua itu peserta didik dapat menuliskan konfigurasi elektron menurut Niels Bohr dan mekanika kuantum. Jadi ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama itu kalian harus mengetahui dulu, membedakan. Kemudian yang kedua kalian harus bisa menuliskan konfigurasi elektron menurut Niels Bohr dan mekanika kuantum. Baik. Model, metode, dan teknik penilaian. Model pembelajaran pada hari ini kita menggunakan problem based learning. Kemudian metodenya, metode diskusi dan ada penugasan. Teknik penilaian.
Kalian perhatikan teknik penilaian. Di situ Ibu akan menilai sikap, pengetahuan dan keterampilan pada kalian. Ya, kota konsep seperti ada yang pada slide yang di papan. Itu konfigurasi elektron. Yang pertama itu konfigurasi elektron menurut Westport dan konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Ya, coba kalian perhatikan gambar yang ada. Itu gambar apa? Kembang Api. Di sini siapa yang pernah lihat kembang api? Pasti saya sudah lihat ya. Apalagi pas di akhir tahun itu pasti ada yang rame-rame beli petasan, kembang api untuk bakar. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kembang api atau petasan itu dia punya warna ada macam-macam, kan? Iya. Warna. Di sini siapa yang tidak suka? Coba angkat tangan. Siapa yang tidak suka lihat itu warna kembang api atau warna petasan? Mana sama suka ya? Ya. Nah, kamu suka kembang api yang warna apa? Arja Nuban. Arja suka kembang api yang warna apa? Warna merah. Pambani, kau suka kembang api yang warna apa? Warna kuning. Maria Clau, kau suka kembang api yang warna apa? Warna hijau. Jadi kembang api itu menghasilkan warna yang berbeda-beda. Sekarang Ibu mau tanya, warna kembang api itu berasal dari mana? Warna api merupakan reaksi dari proses oksidasi pembakaran yang juga dapat menunjukkan tingkat nigri dan temperatur api. Coba ulang kata. Warna api merupakan Warna kembang api itu merupakan radiasi dari proses oksidasi pembakaran yang juga dapat menunjukkan tingkat nigri dan temperatur api. Iya. Jadi warna kembang api itu dia berasal, ini mau sempurnakan. Warna kembang api itu dia berasal dari sifat unsur-unsur penyusun kembang api. Ya, sifat-sifat dari unsur penyusun kembang api. Coba kalian perhatikan di situ. Unsur penyusun kembang api itu terdapat unsur-unsur logam. Ada berilium yang menghasilkan warna putih, kemudian kalsium warna apa? Merah. Kalsium itu dan menghasilkan warna merah. Barium atau Di, namanya Di, Warna hijau. menghasilkan warna hijau. Kemudian radium Menghasilkan warna menghasilkan warna merah. Ya, mengapa unsur-unsur logam itu menghasilkan warna yang berbeda-beda? Ada yang tahu? Kenapa unsur-unsur logam itu dia menghasilkan warna yang berbeda-beda? Berilium itu dia warna putih, kalsium warna merah bata. Kenapa kelompok itu tidak harus menghasilkan warna yang sama? Harus berbeda. Ya. Kemudian barium dan radium. Kenapa unsur-unsur itu tidak tidak menghasilkan warna yang sama, tapi harus beda-beda. Ya, ayo siapa yang tahu? Tidak ada belum? Jadi dengar sini Ibu mau kasih tahu. Ada. Oh iya silakan. Api memerlukan oksigen agar bisa terbentuk. Kandungan oksigen di dalam pembakaran dapat mempengaruhi warna api. Apabila kandungan oksigen di dalam reaksi kimia api rendah, maka api akan cenderung berwarna kekuningan. Sedangkan apabila kandungan oksigennya tinggi, api akan cenderung berwarna biru. Iya. Nah itu contoh api, ya. Api itu dalam kandungan api itu dia ada mengandung gas oksigen. Jadi kandungan gas oksigen yang ada api kalau kandungannya sangat tinggi berarti menghasilkan api yang berwarna
biru toh. Kalau kandungan oksigen pada api itu sedikit atau rendah, maka api itu akan berwarna kekuningan. Nah, sekarang itu mau tanya, mengapa unsur-unsur logam seperti yang ada pada petasan itu, mengapa unsur-unsur logam itu menghasilkan warna yang berbeda-beda? Ya, ada yang tahu? Kalau tidak tahu, itu harus tahu. Itu karena pengaruh struktur elektron yang terdapat pada setiap unsur-unsur. Ya, struktur elektron atau konfigurasi elektron itu yang terdapat pada setiap unsur-unsur itu sangat berbeda-beda. Maka hari ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Sudah? Nah, konfigurasi elektron itu merupakan apa? Susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom. Nah, seperti yang tadi, coba kalian perhatikan, unsur logam itu ada berilium yang tadi. Berilium itu nomor atomnya berapa? 4. Berilium nomor atomnya 4. Nah, kemudian kalsium nomor atomnya 20. Nah, berilium nomor atomnya 4, kalsium nomor atomnya 20. Berarti struktur elektronnya sudah berbeda karena tergantung dilihat dari nomor atom. Ya, seperti itu. Nah, ada 2 cara menuliskan konfigurasi elektron pada suatu atom atau suatu unsur, yaitu yang pertama menurut Nelsford dan yang kedua menurut Decatur. Ya, kita lanjut pada yang bagian pertama, penulisan konfigurasi elektron menurut Nelsford. Nelsford mengatakan bahwa atom terdiri atas inti atom yang bermata positif dan elektron pada lintasan tertentu itu yang mengelilingi inti atom. Coba kamu perhatikan ini model atom dari Nelsford. Ini adalah model atom dari Nelsford, mengatakan bahwa di dalam inti atom itu terdapat proton dan neutron. 3 penyusun inti atom itu apa-apa? Proton, elektron, dan neutron. Nah, di dalam inti atom ini nih inti atom. Inti atom itu terdapat proton dan neutron. Sedangkan elektron itu dia beredar mengelilingi inti atom. Sudah? Elektron ini dia bermata apa? Negatif. Sedangkan proton positif. Neutron negatif. Jadi ini lintasan elektron yang beredar mengelilingi inti atom mengikuti lintasan ini. Lintasan yang pertama, lintasan yang kedua. Nah, lintasan itu disebut sebagai apa? Ya, lintasan itu disebut sebagai lintasan yang dikelilingi elektron itu disebut sebagai apa? Tingkat energi. Kulit. Disebut sebagai kulit. Jadi lintasan pertama itu disebut dengan kulit pertama. Nah, kulit pertama itu namanya apa? Kulit. Kemudian kulit yang kedua atau lintasan yang kedua itu disebut dengan kulit Lanjut lagi, lintasan yang ketiga disebut dengan kulit Kemudian lintasan keempat itu kulit dan seterusnya. Jadi pada konfigurasi elektron model Bohr, elektron suatu atom masih tersisa, suatu atom yang masih tersisa pada tingkat kulit pertama akan mengisi kulit kedua. Jadi kita mau ketahui jumlah elektron yang menempati subkulit elektron itu dapat diketahui atau dapat dihitung menggunakan rumus 2 kali N pangkat 2. N itu apa? N itu adalah nomor kulit. N itu merupakan nomor kulit. Jadi kalian perhatikan di slide itu jumlah elektron maksimum yang ditempati setiap kulit elektron dapat diketahui menggunakan rumus 2 kali N pangkat 2.
kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai kulit ke-7. Nama kulitnya itu kulit K, L, M, N, O, P, dan Q. Nah, kalian lihat jumlah elektron maksimum pada kulit atom. Untuk kulit pertama itu kita menggunakan rumus apa? 2 kali N pangkat 2. Nilai N itu ada 1 sampai 7. Kalian perhatikan itu 3 kali. N itu 1 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan berapa? 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Sama dengan 2. Jadi jumlah elektron maksimum yang ada pada kulit K itu sama dengan 2. Lanjut pada kulit kedua, N-nya sama dengan 2. Berarti 2 kali 2 pangkat 2. Maka sama dengan 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Untuk kulit K itu, untuk kulit L itu jumlah elektron maksimumnya sama dengan 8. Kemudian kulit L, kulit ketiga ya, berarti 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 6. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 2 kali 9 sama dengan 18. Jumlah elektron maksimumnya sama dengan 18. Kemudian cara menghitungnya seperti itu sampai dengan kulit ke-7. Itu bagaimana? Ada yang mau bertanya? Nah, perhatikan lagi diagram konfigurasi elektron model atom Bohr. Itu inti atomnya yang di tengah, kemudian lintasan yang pertama itu ini. Lintasan ini adalah inti atom. Lintasan yang pertama ini disebut dengan kulit K. Kulit K. Itu dia mengandung 2 elektron. Ini 1, 2. Kemudian kulit kedua yaitu kulit L. Dia maksimal menampung 8 elektron. Kita hitung 2, 4, 6, 8. Sudah. Kulit yang ketiga ada berapa? 18. Berarti 2, 4, 8, 10, 12, 13, 14. Sudah? Mengerti? Oke, lanjut. Nah, ini adalah tabel distribusi elektron pada setiap kulit. Contoh di situ ada unsur H. H itu apa? Hidrogen. Nah, itu adalah hidrogen. Nomor atomnya berapa? 1. Berarti konfigurasi elektron itu sama dengan 1. Ya, karena kulit K itu dia mengandung 1 elektron. Kemudian yang berikut lagi unsur He. He itu unsur apa? Neon. He. He itu adalah unsur helium. Nomor atomnya 2. Kemudian kulit K dan kulit K yaitu 2. Lanjut unsur Li. Nomor atomnya 3. Kemudian konfigurasi elektronnya itu 2, kemudian 1. Karena apa? Kulit K itu tadi hanya mampu menampung 2 elektron. Sisanya itu akan ditempati oleh kulit kedua, yaitu kulit L. Berarti 2, 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti jumlah elektron yang ada pada setiap kulit itu harus sama dengan nomor atom dari unsur tersebut. Mengerti? Ya, nomornya seperti itu. Kemudian ingat, elektron yang berada pada kulit terluar, itu disebut dengan Elektron valensi. Ya. Jadi elektron yang berada pada kulit terluar itu disebut elektron valensi. Elektron valensi itu dia menyatakan apa? Dia akan menunjukkan pada apa? Golongan. Sedangkan banyaknya elektron yang ada pada kulit itu menunjukkan jumlah proton. Jumlah bukan jumlah proton, jumlah periode. Jadi ya, contohnya semua sudah jelas loh. Sudah.
Sekarang yang kedua, konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Nah, menurut teori mekanika kuantum, elektron atom disusun per subkulit tingkat energi, di mana elektron akan mengisi orbital dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, itu sudah ada perbedaan. Tadi ini menurut Niels Bohr itu bahwa elektron itu dia tersusun berdasarkan kulit, sedangkan mekanika kuantum bilang apa? Elektron itu disusun berdasarkan kulit. Jadi ada kulit dan subkulit. Nah, di dalam penulisan konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum itu harus mengikuti aturan dasar. Ada berapa aturan dasar? Ada tiga. Yang pertama aturan Afbal. Afbal bilang apa? Pengisian elektron Afbal bilang begini. Untuk pengisian elektron itu dimulai dari pengisian elektron ke dalam orbital itu dimulai dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ya, kalian perhatikan di situ. Ya, ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu tadi apa? Menunjukkan nomor kulit. Ya, harus ingat. Nah, angka yang ada 1, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu merupakan nomor kulit atau nomor kulit. Kemudian subkulit itu yang mana? Subkulit itu ada S, P, D, dan F. S, P, dan F. Ingat itu ya. Ada 4 subkulit. Subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Nah, kalian perhatikan. Perhatikan itu tabel. Nomor kulit, kemudian macam subkulit, jumlah orbital, jumlah elektron maksimum. Ya, kalau nomor kulitnya itu N sama dengan 1, S itu adalah subkulit dari subkulit S. Jumlah orbital untuk subkulit S itu sama dengan 1. Sedangkan untuk subkulit P itu ada berapa? Ada 3. Untuk subkulit S itu dia 1, subkulit P itu 3, kemudian subkulit T itu ada 5. Ada 5. Ini dia jumlah orbitalnya seperti ini. Kemudian untuk subkulit F ada 7. ada 7. 1, 2, 3, 4, 6. Sama yang jelas. Ya, ada 7. Ingat ini, subkulit S dia 1 orbital. Subkulit P ada 3 orbital. Subkulit D itu 5 orbital. Subkulit F itu ada 7 orbital. Nah, sekarang perhatikan di sini. Untuk elektron maksimumnya itu untuk subkulit itu dia hanya 2. Ya, dia hanya 2. Berarti kita menamakan elektronnya itu di dalam ini orbital. Dia ada 2. Kemudian subkulit P maksimumnya ada 6. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subkulit D maksimum menampung berapa? 10. 2, 3, 4, 5. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Dan subkulit F itu 14.
5 pasang. 1, 2, 3, 4, 5. sukulit F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Aturan yang kedua adalah aturan Han. Han bilang apa? Pengisian elektron pada tiap elektron Han bilang begini, pengisian elektron pada tiap diagram orbital harus 1/1. Setelah orbital itu sudah terisi penuh, baru dilanjutkan dengan yang berpasangan. Tadi kalian perhatikan di sini itu gambar ini pada sukulit P. Berarti dia begini, ada 3 orbital. Ada 3 orbital. Katakan ini ada P6, ya, P6. Berarti cara isinya seperti ini. 1, 2, 3 sudah penuh. Kemudian lanjut 4, 5, 6. Ini yang benar. Tidak boleh seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Ini sama, ya. Sama. Itu contoh yang lebih jelas itu ada di situ. Contohnya seperti unsur S. S itu apa? Unsur S. Belerang. Ingat kalau sudah punya tabel itu harus ingat apa itu nama-nama unsur. S itu apa? Belerang. Belerang itu nomor atomnya berapa? 16. Berarti konfigurasinya 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B6, 3B4. Nah, itu karena tidak konsentrasi. Jadi 1S2 ada di slide. 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B4. Kita uji kembali, hitung kembali. Betul person itu nomor jumlah elektron itu sesuai dengan nomor atom. Ini 2 tambah 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 6 sama dengan 10. 10 tambah 2, 12. 12 tambah 4, 16. dengan 16. apa itu sama dengan? Sama dengan 16. Sama dengan 16. Ingat itu. Sama dengan tersini. Jadi 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 4 sama dengan 16. Jadi pas nomor atomnya sama dengan 16. Oke, kalian perhatikan di pelajaran berikut lagi. Ini untuk subkulit S, orbitalnya itu ada satu kotak. Berarti dia menampung 2 elektron. 2 elektron itu yang ada di sini. Yang ini sudah. Makanya dia ada 2 garis. Satu ke arah atas, satu ke arah bawah. Kemudian subkulit P. Subkulit P itu ada 3 kotak atau 3 orbital. Menampung 6 elektron. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, perhatikan ini. 3P4. 3P4 berarti itu ada tetap 3 orbital, tapi dia hanya di situ ada 4 elektron saja. Ini berarti cara isinya 1, 2, 3, 4. Nah, sudah kalian perhatikan. Untuk konfigurasi yang ada itu ada berapa pasang? Ada berapa pasang? Untuk subkulit S itu 1, 2, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pasang elektron yang berpasangan. Ya, elektron yang berpasangan itu ada 7. Sedangkan yang tidak berpasangan itu ada berapa? 2. Oke, contoh yang berikut. Unsur Cl. Cl itu apa? Klor. Cl itu klor.
konfigurasinya seperti yang ada pada slide, kalian perhatikan. Sudah. Kemudian SI, nomor atomnya 14. Cara menuliskan konfigurasinya seperti itu, ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Jadi kita mau tahu dia punya jumlah energi, jumlah elektron yang ada pada setiap subunit itu harus sama dengan nomor atom. Jadi nomor atom itu yang menunjukkan patokan. Sudah? Sudah. Yang harus menjadi patokan. Namanya seperti itu. Kalau sudah mengerti kita lanjut. Yang berikut aturan yang ketiga adalah apa? Tahu tidak apa? Tidak. Atau bisa tidak ada dua elektron dalam satu atom yang memiliki keempat bilangan dua bentuk yang sama. Oke, sampai di situ. Terima kasih. Baik. Dari penjelasan ibu tadi ada yang belum mengerti? Ya, silakan bapaknya. Kenapa di satu orbit dia itu contoh ada 2 orbit, tetapi ada saya lihat dia isi 4. Nah, kenapa yang 4 itu tidak yang ada 3 orbit dan ada 4 ini pengisian di situ. Yang satu di yang ini. iya. Ya. Yang satu berpasangan, yang dua itu tidak berpasangan. Iya. Itu alasannya kemana? Ada yang bisa jawab kok. Itu saja. Iya. Ada yang bisa jawab. Kenapa untuk ini? Contohnya di unsur belerang. Nomor atomnya kan 16. Kenapa yang ini yang berpasangan, sedangkan ini kan tidak berpasangan? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Mau jelaskan, silakan maju jelaskan. Orbitnya 3, tapi inisialnya 4. Caranya begini: 1, 2, 3. Sudah penuh, habis di sini. Nggak bisa dipasang. Karena 4, subtil 4. Bagaimana? Terima kasih. Baik, kita lanjut dulu. Baik, kalian perhatikan, ibu ulang lagi. Contoh pada unsur belerang. Nomor atomnya 16. Jadi kita isi sesuai dengan subunit. Tulis konfigurasi elektronnya berdasarkan subunit. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Ingat ini 3p4. Tadi dicatatkan bahwa apa? Subunit P maksimum dia menampung jumlah elektron yang maksimalnya berapa? 6. Ya, dia yang bisa menampung 6. Nah, orbitalnya itu ada jumlah orbital untuk subunit P itu ada 3 saja. 3. Berarti cari isinya seperti ini untuk subunit S. Ini S1S2. Berarti 1 2. Ya. 2S2. Berarti 1 2. Lanjut lagi 2P6. Berarti 1 2 3 4 5 6. 3S2 berarti ada 1 2. Ya. 3P4. Karena di sini ada 4. Ya, di sini 4. Berarti ada 1 2 3 4. Kalau mau tambah lagi 2 supaya berpasangan, 2 elektron supaya berpasangan, berarti ini bukan 3P4 lagi, tapi 3P6. Berarti jumlah elektron ini bukan sama dengan 16 lagi. Tidak sama dengan 16 lagi, tetapi berapa? 18. Jadi seperti itu. Jadi kita hitung orbital yang berpasangan itu ada berapa? 1 2 3 4
Yang tidak berpasangan ada 2. Oke, sampai situ ada yang bertanya lagi? Yang pas. Baik, Ibu minta kalian duduk dalam bentuk kelompok. Masih ada semangat dong? Masih. Coba, ayo satu lagi di depan. Sebelum kalian diskusi, satu lagi di depan untuk pimpin. Silakan. Teman-teman bisa kita akan menaikkan satu lagi, yaitu kelas yang paling hebat, kelas yang paling keren, kelas yang paling oke. Kelas IPA. Hebat, kelas itu paling apa? Keren, kelas itu paling Oke. semangat toh? Iya. Masih pagi-pagi ini harus semangat. Ya, mulai. 1, 2, 3. Kelasku paling hebat, kelasku paling keren, kelasku paling oke, kelas IPA namanya. Ya, materinya sampai di situ dan Ibu minta kalian duduk dalam bentuk kelompok. Silakan untuk mengerjakan tugas yang ada. Silakan. Duduk kelompok yang sudah dirapikan. Sudah? Ya. Sebelum kalian kerjakan itu soal yang ada pada LKPD, baca petunjuk. Baca itu petunjuk yang ada. Ini. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan petunjuk penggunaan. Ya. Kalian lihat di situ tujuannya, kemudian petunjuk. Petunjuk, perhatikan semua di situ. Ada 4 petunjuk. Yang pertama, cermati tujuan pembelajaran yang ada pada LKPD. Yang kedua, gunakan sumber belajar yang lain untuk menambahkan pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga, kerjakan soal yang diberikan dengan sesama teman kelompok. Yang empat, tanyakan kepada guru apabila kamu bingung memahami. Kelompok 1 sudah? Ya. Kelompok 2? Kelompok 3? Yang 4? Kelompok 4 sudah? Kelompok 5? Kelompok 6? Sudah. Oke. Kelompok yang di sini. Sudah selesai diskusi. Waktu selanjutnya kalian mempresentasikan. Ayo. Kelompok mana yang umur tunjuk atau yang sudah ikut tunjuk satu. Kelompok 1, ayo maju presentasikan kalian punya hasil soal nomor 1A. Soal nomor 1A. Kerjakan soal nomor 1A. Satu orang saja yang maju. Harus maju itu kemudian tulis nomor 1A.
Nah, kemudian jelaskan. Ya, kamu nggak jelas. Kalian perhatikan. Kelompok yang lain perhatikan di depan. Perhatikan, sama perhatikan di depan. Kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Perhatikan di papan, kemudian silakan bertanya. Ada yang belum mengerti, silakan bertanya. Sudah? Kak, sudah? Ya, silakan jelaskan. Bertangan-tangan. Dua adalah kulit, 8 adalah L, 18 adalah M, 8 adalah N, 2 adalah O. Sama dengan 38. Sudah? Ada yang mau bertanya? Angkat tangan. Ada kelompok lain yang mau bertanya, silakan angkat tangan baru bertanya. Begitu. Kelompok 6 mau bertanya? Ya, silakan. Kelompok 6. Terima kasih atas waktu saya beroleh. Saya dari kelompok 6 ingin bertanya. Jawabnya tidak sampai 38. Sudah? Oke, silakan Kak menjawab. Kelompok 1, ada yang mau bertanya untuk menjawab, silakan. Kelompok 1, silakan menjawab. Semuanya tidak pas. Dua tambah 8 kan 10. Tambah 18 28. Tambah 8 36 tambah 2 38. Kemudian bagi dulu berapa berapa Sudah, bagaimana kelompok 6? Atas jawaban dari kelompok 1, mengerti? Mengerti. Oke, silakan dulu. Ada kelompok yang mau memperjelas lagi? Ya, silakan. Ada kelompok 4. Silakan.
SR nomor atom 38. Nah, di sini cara penulisannya dari kulit menurut kulit. Jadi 2 8 18 82. Nah, kita jangan heran karena 2 ini yang dilingkar ini adalah elektron valensi. Dan kenapa harus begini? Karena ini K, L, M, N dan ini. Nah, di sini begini kita harus tambah. Berarti 2 tambah 8 sama dengan 10. 10 tambah 18 sama dengan 28. 28 tambah 8 sama dengan 36. Dan 36 tambah 2 sama dengan 38. Ya pas dengan nomor atom. Oke. Terima kasih. Ayo kita mulai. Satu pelajaran, ya. Banyak pelajar supaya kalian bisa menjelaskan. Oke. Semua sudah mengerti? Sudah. Sudah mengerti, toh? Sebentar Ibu jelasin. Ayo nomor berikut. Kelompok 3. Kelompok 3. Kerjakan soal nomor 1 bagian B. Kelompok 3. Ayo. Silakan maju cepat. Jangan mengambil teman. Nomor 1 B. Tidak boleh hapus yang nomor 1A. Tulis sebagai paragraf. Supaya ada pertanyaan tidak mengerti di mana-mana. Nomor atom dari ya, dengan tuliskan konfigurasi dari VA. Nomor atomnya 56. Ya, silakan. Sejarah dari sejarah. Silakan jelaskan. Unsur dari PA. Nomor atomnya 56. Karena kita menggunakan kulit, jadi kulit dari K itu menghasilkan 2 elektron. Kulit dari L 8, kulit dari M itu 18, dan kulit dari M lagi itu 18, dan kulit dari M itu 18, kulit dari O adalah 8, dan kulit dari P adalah 2. Dan 2 itu adalah kulit yang menempati elektron keluar adalah elektron valensi. Sudah kan? Silakan tanya. Ada yang mau bertanya? Dari ada yang mau bertanya, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, 4, 5, 6. Ada yang mau bertanya, silakan. Pas, toh? Pas. Semua sudah mengerti, ya? Sudah. Oke. Depan. Lanjut. Kelompok 4. Kerjakan soal nomor 2. Nomor 2 C.
red sampai sedangkan jelas. Yang lain perhatikan, jangan sibuk-sibuk di belakang. Baik, di sini ayat nomor 18. Tetapi kita mengerjakannya menurut menurut aturan ahbab. Nah, kita cara mengerjakannya begini. 1S1 dalam 1S2 dalam satu, berarti itu satu orbit, yaitu isinya berarti 2. Dan 2S2 dia sama, satu orbit isinya 2 juga, karena masih di S. Dan 2P6 dia orbitnya 3, isinya 6. Cara isinya 1,
2, 3, 4, 5, 6, dan 4 dengan 6. 3S2 dia tetap sama dengan 1S2, 2S2 karena mereka itu masih di S. Dan cara pengisinya sama 1, 2 karena satu orbit yaitu satu pasang. 3P6 dia ada 3 orbit isinya 6. Cara pengisiannya sama dengan 2P6 karena dia masih di bilangan P. Subunit P. Dan cara pengisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan baru ditambah. Cara hitungannya ditambah kembali. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 2, 12. 12 tambah 2 sama dengan 12 tambah 6 sama dengan 18. Terima kasih waktu saya berikan kepada teman-teman untuk bisa mendengar atau bertanya. Oke, silakan. Teman-teman yang belum mengerti silakan bertanya. Ayo. Ada yang mau bertanya, yang belum mengerti? Silakan. Dari kelompok berapa? Kelompok berapa ada yang bertanya? Kelompok 1 diam-diam. Kelompok 2. Kelompok 2. Pas. Kelompok 3. Pas. Kelompok 5. Pas. Kelompok 6. Pas. Semua pas-pas, tidak kurang. Oke, baik. Silakan dulu pada kemudian nomor 2D. 2D kelompok mana yang mau kerja? Silakan. Iya, silakan. Kelompok 5 mau kerjakan soal nomor 2D. Ayo. Terima kasih atas waktu yang saya dan perwakilan kelompok 5 untuk menjelaskan pertanyaan dari nomor 2 bagian.
gambar orbitalnya. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 6 sama dengan 10, 10 tambah 2 sama dengan 12, 12 tambah 2 sama dengan 12 tambah 6 sama dengan 18, 18 tambah 10 sama dengan 38. 18 tambah 10 sama dengan 28, 28 tambah 2 sama dengan 30, 30 tambah 6 sama dengan 36. Jadi di sini nomor masanya 36, jadi nomor atomnya 36, jadi cara penulisannya sampai 4P6 saja. Dan angka sampai 4P6 saja sudah cukup. Nomor atomnya cukup 36. Kesempatan saya berikan kepada teman kelompok untuk bertanya. Dalam mengerjakan orbit itu bagaimana? Cara penulisannya yang pertama ini kan 1S2, jadi orbitnya cuma 1 saja. Jadi tulisannya 1, yang pertama 1, tulisan yang kedua cuma tulis tiga sampai di sini. Oke. Terima kasih. Ya, baik. Oke. Kalian perhatikan di sini Ibu sempurnakan dulu. Tidak ada pertanyaan lagi, Bang? Baik, perhatikan di sini. Soal nomor 1. Di situ soalnya apa? Tuliskan konfigurasi elektron dari unsur-unsur berikut ini menurut Niels Bohr. Nah, kalian ingat tadi pembelajaran yang tadi itu sudah bilang penulisan konfigurasi elektron menurut Niels Bohr itu berdasarkan kulit, ya, berdasarkan kulit. Jadi ini nomor satu apa? Nomor 1 apa ya SR ini? Iya, nomor 1A. Ya. Nomor 1A itu tulisan konfigurasi dari unsur SR. Nomor atomnya 38. Ibu benahin ini dulu ya. Cara tulis SR 38 itu di bagian bawah. Ingat cara penulisan lambang unsur, notasi unsur ya. SR, nomor atomnya 38. Ya, berarti yang menempati kulit K, yang pertama kulit K itu berapa? 2. Kulit M 8. Kulit M 11. Kulit M 8. Kulit O 2. Jadi 2, 8, 18, 2, ya, maaf. 2, 8, 18, 8, 2. Berarti dia stopnya di sini. Nah, kalian perhatikan lagi. Elektron yang berada pada kulit terluar. Ini tadi K, L, M, N, O. Ya. Ini dulu ya. Jumlah elektron yang berada pada kulit terluar itu menunjukkan elektron valensi atau merupakan elektron valensi. Yaitu berapa? 2 yang ini. Kulit terluar itu berapa dari unsur Sl? 2. Kulit O. Kulit O. Di mana kulit O itu dia menampung berapa elektron? 2 elektron. Jadi 2 ini merupakan elektron valensi. Ya. 2 itu merupakan elektron valensi. Berarti Sl itu dia terletak di golongan 2A. Periode keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Periode kelima ini jumlah
kulit menunjukkan letak periode, sedangkan elektron valensi itu menunjukkan golongan, letak golongan untuk ini. Coba kalian perhatikan di dalam tabel. Untuk SR berada pada golongan 2A periode T5. Betul atau tidak? Betul. Itu nanti kita belajar di pertemuan yang akan datang namanya letak unsur. Kemudian yang berikut. Satu apa? 1B. 1B. Ya, 1B. Unsur bario. Ya, unsur bario nomor atomnya berapa? 56. Perhatikan di sini. Semua perhatikan di sini. Unsur barium nomor atomnya 56. Sehingga penulisan konfigurasi elektronnya sesuai dengan garis bawah. Berarti 2, 8, 18, 18, 8, 2. Berarti ini ditulis apa? K, L, M, N, O, B. Untuk barium 2, 4, 5, 6. Golongan 2A periode T6. Betul atau tidak? Betul. Ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi di nomor 2. Soal nomor 2. Di situ soalnya bilang apa? Tuliskan konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum serta gambarkan diagram orbitalnya dari unsur-unsur yang ada. Nomor 2 A dengan B plus gampang ya. Nomor 2 C, kalian perhatikan nomor 2 C. Di situ ada unsur argon. Ada kita apa? Argon. Atomnya berapa? 14. Nah, ini berdasarkan subkulit. Subkulit. Kalian perhatikan berarti yang pertama 1 S2, 2 S2, 2 W6, 3 D2, 3 B6. Dan mengikuti aturan Abel. Ya, mengikuti aturan Abel. Penulisan elektron harus dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi. Yang terendah itu apa? 1. Yang tertinggi itu apa? 3. Itu 3P6. Jadi ini kulit yang pertama, ini kulit kedua, ini kulit ketiga. Ya, betul kan? Ini ada 3 kulit. Berarti ini kulit yang pertama yaitu 1, kulit kedua ini yang 2. Kulit kedua itu ada 2. Ada subkulitnya S dengan P. Kemudian kulit ketiga dan ini ada subkulit S dan P juga. Berarti 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6. Cara menggambar diagram orbitalnya itu seperti ini. Untuk subkulit S, jumlah orbitalnya 1, sehingga dia menampung 1 pasang elektron. Ya, 1 pasang elektron ini 1. Di sini ada 2 elektron, kita gambarkan seperti ini. 1, 2. Lanjut, 2S2. 1 orbital masih tetap di subkulit S, berarti orbitalnya itu 1, 2 elektron. Ada 2 elektron. Kemudian subkulit P. Subkulit P ini ada 3 elektron. Kita lihat ini ada 6 elektron. Berarti kita gambarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Lanjut lagi. Kulit ketiga yaitu 3S. Berarti masih subkulit S. Ya, gambarnya seperti ini. Ya. Kemudian subkulit T lagi 3P6, gambarnya seperti ini. Sudah? Sudah. Lanjut. Mengerti kan? Mengerti. Lanjut. Berarti untuk AR ini dia ada di golongan 8A. 8 itu dari mana? Ini 2 tambah 6. Kemudian dia terletak di periode berapa? Ketiga. Ini 1, ini 2, ini 3. Coba kalian periksa di tadi. Betul kan? Betul. Jadi golongan unsur 8 unsur argon nomor atomnya 18 terletak di golongan 8A periode ketiga. Itu nanti kita lihat kemudian. Sampai di situ kita uji kembali ini. Cara hitungnya jumlah elektron sama tidak dengan 18.
2 tambah 2 sama dengan 4 tambah 6 sama dengan 10 tambah 2 lagi sama dengan 12 tambah 6 sama dengan 18. 12 berarti pas. Jadi untuk argon penulisan konfigurasinya seperti yang ada di papan. Sudah, kita lanjut lagi bagian D. Bagian D. Unsur KR. KR itu apa? Namanya apa? Yang kriton. Ingat ya, KR itu kriton bukan kan. Biasanya kalau kita singkat KR itu kan ya. Kalau di kimia KR itu apa? Kriton. Nomor atomnya 38. Penulisan konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6. Mengikuti aturan apa? Penulisannya dari tingkat energi yang tingkat rendah ke energi yang tingkat tinggi. Seperti itu. Kemudian cara gambar diagram orbitalnya seperti ini. Jelas kok? Jelas. Baik, sampai di situ ada yang mau bertanya? Pas. Pas. Tidak kurang-kurang kok? Nah kalau begitu kita kasih lebih. Ibu kasih kamu soal masing-masing kerjakan. Lihat kembali di LKPD itu halaman terakhir. Ada soal-soal yang ada di situ, kalian kerjanya per orang. Tidak boleh diskusi dengan teman supaya ini tahu sejauh mana kalian punya pemahaman tentang materi hari ini. Iya, masing-masing kerja. Ada yang sudah selesai. Yang lain cepat sudah. Iya. Sudah benar. Kalau sudah ada ngerti pasti soal gampang. Hafal itu nama-nama unsur. Argon, KR, kriton, hidrogen, helium. Hidrogen, helium. Sudah toh?
Ayo cepat. Yang sudah silakan kumpul. Harus sudah. Silakan kumpul. Harus sudah. Yang lain cepat. Yang lain silakan. Sudah. Yang lain sudah selesai. Tadi diskusi ibu tanya bilang pas, tidak kurang-kurang, berarti sudah mengerti. Berarti ibu harus kasih lebih supaya jangan pas-pas. Sudah semua, sudah kelompok terakhir, sudah kelompok 3. Kelompok 3 saudara. Tulis nama yang jelas ya. Tulis nama yang jelas. Sebentar Pak akan nilai. Tulis nama lengkap, bukan nama panggilan. Ibu tidak kenal kamu nama panggilan. Sudah. Atau ini aku itu. Baik, pembelajaran kita tentang konfigurasi elektron. Ada yang mau memberi kesimpulan, membuat kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini, silahkan. Oke, dari kelompok 5. Ayo. Bicara yang kuat. Terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Saya akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, cara penulisan konfigurasi elektron. Ada 2 cara penulisan konfigurasi elektron, yaitu menurut Niels Bohr, ditulis berdasarkan kulit. Yang kedua, menurut mekanika kuantum, ditulis berdasarkan subkulit.
Baik, teman-teman. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang konfigurasi elektron, ya. Konfigurasi elektron itu, cara penulisan konfigurasi itu ada dua cara. Yang pertama menurut Nash-Bohr itu untuk penulisan konfigurasi elektron menurut Nash-Bohr itu ditulis berdasarkan kulit. Kemudian cara yang kedua itu menurut mekanika kuantum. Itu konfigurasi elektron ditulis berdasarkan kulit. Oke, baik. Ada tugas, nanti tugasnya Ibu sudah kirim di grup. Masing-masing lihat untuk kerjakan itu PR. Minggu depan kita lanjut lagi materi yang akan datang pada pertemuan berikut. Kita akan lanjut. Sebelum kita lanjut materi berikut, tugas harus dikumpulkan. Soal ada 10 nomor. Sudah? Sudah. Di grup, jadi masing-masing kerjakan itu soal. Ya? Ya. Jadi hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Silakan duduk kembali pada posisi seperti biasa. Sama-sama. Akhiri pelajaran kita pada hari ini. Yang bertugas untuk memimpin doa silakan. Baik, teman-teman melihat Tuhan dan doa mari. Terima kasih Allah Bapa Putra dan Kudus karena atas dukungan kasih kami telah menyelesaikan pembelajaran kami dan menidakkan. Terima kasih. Ingat belajar sungguh-sungguh. Minggu depan kita lanjut materi tentang bilangan kuantum. Ya, berarti bilangan kuantum itu masih ada hubungan dengan materi hari ini. Ingat, masing-masing kerjakan tugas. Tidak boleh bilang lupa. Minggu depan Ibu Farisa sudah ada yang bilang itu saya lupa pekerjaan. Yang lupa pekerjaan pulang ke rumah untuk Anda. Sudah mengerti? Sudah. Baik. Pertemuan kita sampai di sini. Silahkan. Siap. Hormat. Terima kasih. Selamat siang, selamat sore, selamat siang pemirsa. Hari ini dari sini kita di sini kita akan melakukan percakapan singkat, percakapan pasca observasi untuk melihat kembali beberapa hal yang sudah kita rencanakan pada saat observasi, kemungkinan sampai dengan kegiatan observasi. Baik, kita mungkin di sini saya minta waktunya 5 sampai 10 menit untuk kita bisa melakukan kegiatan ini. Baik, kita tujuan kita di sini adalah melakukan kegiatan pasca observasi untuk mengkonfirmasi apa yang menjadi persiapan kita pada saat observasi sampai dengan kegiatan observasi. Kemudian yang berikut kita akan masuk pada identifikasi tentang kekuatan dan pertama yang telah kita capai atau yang telah terlaksana. Oleh karena itu menurut ilmu kita sendiri, apa saja yang menjadi kekuatan pada saat observasi kemudian sampai dengan kegiatan observasi. Baik, terima kasih Pak Joni. Dalam kegiatan observasi, mulai dari pra-observasi hingga kegiatan observasi di kelas itu, yang saya dapatkan ada beberapa hal. Itu mulai dari persiapan pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai,
tentunya saya telah menyiapkan perangkat itu mulai dari modul ajar, bahan ajar, kemudian metode. Nah, di situ ada beberapa hal yang saya peroleh, maksudnya yang untuk metode pembelajaran yang saya gunakan, yang saya rencanakan untuk dalam kegiatan observasi pembelajaran, yaitu adalah PBL. Di situ media yang saya gunakan itu adalah PPT, kemudian PowerPoint, dan puji Tuhan perencanaan yang sudah saya siapkan dan sampai tahap pelaksanaan observasinya itu berjalan dengan baik. Dan di situ juga dalam kegiatan pelaksanaannya itu tentunya saya telah mendapat umpan balik dari Pak Joni menyangkut dengan hal-hal atau kekurangan-kekurangan yang diperoleh pada saat observasi. Kita mencari sebagai kekuatan adalah tentang persiapan, ada yang dari media, metode, mulai pembelajaran, kemudian strategi yang dipersiapkan, area pengembangan yang telah dipersiapkan juga, sehingga semuanya dapat terlihat dilaksanakan pada saat kita berdasarkan kegiatan observasi yang telah dilakukan. Barangkali ada tantangan yang ditemui atau dihadapi atau dialami oleh tim kita pada saat itu. Iya, Pak Joni. Ada yang tidak tahu menjawab pertanyaan, di situ mereka santai saja karena ada teman yang sudah menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dan sebab itu perlu saya perbaikan ke depannya, itu saya harus ketika memberikan pertanyaan saya harus menunjuk siswa siapa yang, sehingga semua peserta didik itu harus betul-betul mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran. Seperti itu. Tantangan yang dihadapi kita itu adalah manajemen waktu. Iya. Jadi tentunya manajemen waktu harus diatur dengan baik sehingga pada saat dia pembelajaran berlangsung itu apa saja yang harus dipersiapkan sudah tersedia. Terus yang kedua menyangkut dengan kesiapan belajar murid yang nanti ke depan bisa dibagi materinya terlebih dahulu atau disimpan secara mana untuk membaca terlebih dahulu sehingga pada saat dia pembelajaran berlangsung mereka terlibat aktif. Iya. Dan kemudian pada saat kegiatan pembelajaran itu memang terlihat dari beberapa hal yang dipersiapkan pada saat fase itu, mulai dari metode, model, strategi, sampai dengan teknik lain juga sudah terlihat dilakukan di situ. Kemudian apa yang akan dilakukan Ibu Yunita ke depannya? Ya, baik Pak Joni, untuk saya ke depannya saya bisa melakukan kegiatan ini di kelas yang lain juga. Saya harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk pembelajaran berikutnya pada siswa-siswa yang ada di kelas lain seperti kelas 11, 11 NIA dan 12 NIA. Jadi tentunya apa yang sedang didapatkan kegiatan pembelajaran ada observasi, lalu ada pasang atau dampak yang lebih luas lagi kepada peserta didik di kelas lain. Kemudian yang berikut ini kita berdasarkan komitmen atau mungkin target ibu kita kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan yang serupa dengan pada saat bulan observasi itu kapan itu akan mulai dilakukan? Rencana untuk mulai terapkan itu pada kelas yang mana dalam minggu ini. Kemudian tentunya kita ingin lebih cepat lebih baik. Jadi apa yang kita dapatkan harus sesungguhnya kita komunikasikan baik itu kepada anak kita juga kepada sesama rekan kita. Baik kita sebagai harapan atau tidak lanjut dari kegiatan yang sudah berlangsung, apa yang mungkin ibu ini tidak bisa berbagi ke teman-teman lagi. Setelah ibu melakukan pembelajaran di observasi, kemudian pada saat observasi, tentunya ada hal-hal baru yang ibu dapatkan. Kemudian setelah mendapatkan hal-hal baru itu, kira-kira bagaimana caranya mungkin ibu bisa berhasil kepada teman-teman lain.
yang perlu diobservasi. Baik Pak Joni, dalam kegiatan observasi ini tentunya ada beberapa hal yang saya temukan, yaitu berkaitan dengan persiapan terutamanya perangkat pembelajaran. Ketika melakukan observasi, ada banyak hal yang saya dapatkan, terutama dalam pembelajaran langkah-langkah pembuatan RPP itu di situ dituntut untuk setiap guru harus memperhatikan langkah-langkah pembelajaran yang ada. Jadi itu RPP itu yang menjadi pedoman atau apa ya, untuk ini menjadi pusat perhatian untuk tetap pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu harus berdasarkan SPP-nya seperti itu. Dan di situ terus terang untuk bagian-bagian yang misalnya langkah-langkah pembelajaran itu terutama yang sintaks-sintaksnya itu di situ baru saya tahu bahwa ini yang masuk dalam pembelajaran berdiferensiasi proses atau berdiferensiasi konten dan produk. Selama ini saya tidak tahu kalau langkah mana-mana yang masuk dalam kategori berdiferensiasi proses, produk, dan konten seperti itu. Ketika adanya observasi baru saya tahu seperti itu, dan itu kedepannya saya bisa berbagi kepada teman sejawat yang lain melalui dengan kami saling berbagi. Iya. Baik Bu Yunita, jadi harapan kita apa yang sudah didapatkan Ibu Yunita dari kami, dari saya, perlu ada penjelasan atau berbagi kepada teman-teman. Misalnya ada salah satu teman guru yang ingin belajar, kemudian Ibu Yunita untuk melakukan coaching, melakukan persiapan terhadap observasi. Tentunya Ibu Yunita harus bisa mengetahui pengetahuan atau ilmu itu kepada teman guru kita yang sedang diuji. Atau mungkin ketika Ibu Yunita ingin melakukan kegiatan pembelajaran lain di kelas lain, tapi karena mungkin ada kendala, Ibu Yunita bisa kembali meminta bantuan dari kami untuk bisa melakukan coaching dalam rangka untuk bisa memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas, terutama di sekolah kita. Baik Ibu Yunita, terima kasih. Mungkin hanya ini saja beberapa hal yang kita diskusikan pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya dan kehadiran Ibu kita, dan kita berharap semoga apa yang menjadi rencana untuk dilakukan Ibu kita ke depannya bisa berjalan dengan baik, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih Ibu kita, selamat siang. Sama-sama Pak Joni, selamat siang. Siang.